Pemirsa, nama Budi Jiwandono dan Kaisang Pangarep muncul sebagai bakal calon gubernur dan wakil gubernur dalam Pilgub Jakarta 2024. Hal ini terlihat dari unggahan Instagram Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasko Ahmad. Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Habibur Rahman mengkonfirmasi terkait postingan Instagram Sufmi Dasko Ahmad yang memunculkan pasangan Budi Jiwandono dan Kaisang Pangarep untuk Jakarta 2024. Menurut Habib, unggahan tersebut merupakan aspirasi dari masyarakat agar Gerindra mengusung Waketum Budi Jiwandono dengan Ketum PSI Kaisang Pangarep untuk Pilkada Jakarta pada November 2024 mendatang. Habib menilai sosok Budi Jiwandono dianggap cerdas, rendah hati, dan good looking. Hingga saat ini Partai Gerindra belum resmi mengumumkan kadernya untuk berkompetisi di Pilkada Jakarta. Ketua Umum Prabowo Subianto akan mengumumkan langsung nama-nama tersebut. Banyak sekali aspirasi masyarakat Jakarta, terutama masyarakat dari Jakarta Timur, daerah pemilihan saya, yang ingin mencalonkan Mas Budi Jiwandono sebagai Gubernur Jakarta periode mendatang. Ya. Mungkin karena sosoknya yang muda, kemudian cerdas, rendah hati, dan good looking. Nah, ini yang saya tangkap dari beberapa pertemuan, ya, dengan berbagai macam warga Jakarta Timur dan yang dari berbagai latar belakang. Benarkah Gerindra hanya cek ombak memunculkan duet Budi Jiwandono, Kaisang Pangarep untuk Pilkada Jakarta? Lalu seperti apa peluangnya? Kita akan membahasnya bersama analis politik Adi Praitno. Selamat malam, Mas Adi. Selamat malam, Abi. Baik, Mas Adi, sudah ada poster digital Budi Jiwandono dan Kaisang Pangarep sebagai bakal calon gubernur dan wakil gubernur dalam Pilkada Jakarta 2024. Apakah menurut Anda artinya ini Gerindra sedang cek ombak atau sudah mulai branding nih, Mas Adi? Ya, saya kira ini bukan cek ombak, tapi sebagai salah satu bentuk keseriusan dari Gerindra mengusung kader internal mereka untuk bertanding di Pilkada Jakarta di 2024 yang akan datang ini. Karena kalau hanya sebatas cek ombak, ya saya kira tidak mungkin elit-elit Gerindra itu kan memberikan statement-statement politik yang menjurus pada sesuatu yang sifatnya serius. Apapun judulnya, Gerindra ini adalah partai pemenang Pilpres yang saya kira memang punya begitu banyak resource dan kapitalisasi politik yang sebenarnya bisa dimaksimalkan untuk bertanding dan memenangkan pertarungan di Jakarta. Itu yang pertama. Yang kedua, Gerindra ini kan sebenarnya punya momentum politik ya. Setelah dinyatakan sebagai pemenang Pilpres, tentu saja Gerindra pada level yang cukup tinggi tingkat kepercayaan mereka untuk mengusung kader mereka bertanding di Jakarta. Tentu dengan segala hal yang sudah dikalkulasi secara rasional. Belakangan ini memang kita melihat bagaimana nama Budi Jiwandono misalnya disonding kepada publik. Sebelumnya misalnya coba untuk disandingkan dengan Raffi Ahmad, kemudian coba untuk disandingkan dengan Kaisang Pangarep ya. Memang secara sepintas lalu ini semacam cek ombak, tapi secara prinsip dalam strategi komunikasi politik ini bagian dari upaya Gerindra sebenarnya secara perlahan untuk memperkenalkan Budi kepada pemilih di Jakarta bahwa Gerindra dalam Pilkada 27 November ini yang akan datang tentu saja akan mengusung Budi sebagai bagian dari kontestan. Oleh karena itu, butuh nama-nama besar yang dinilai punya potensi mendampingi Budi. Sebut saja Raffi Ahmad. Mungkin kalau berpasangan dengan Raffi Ahmad ya disebut sebagai cek ombak. Tapi saya justru melihat ketika Mahkamah Agung misalnya membatalkan putusan syarat minimal 30 tahun untuk maju pilkada, disitulah kemudian muncul satu keyakinan, termasuk saya juga yakin bahwa Kaisang sangat mungkin akan maju di Jakarta berpasangan dengan Budi Jiwandono. Jadi bagi saya ini bukan hal yang main-main, ini bukan suatu hal yang sebenarnya ces ombak, tapi saya cukup meyakini hanya di sisa waktu kurang lebih sekitar 6 bulan inilah Gerindra sudah mulai running, memperkenalkan, membranding calon internal mereka untuk menjadi bagian dalam kontestan di pilkada. Jadi saya di situ poinnya, Wi. Baik, Mas Adi, artinya Anda meyakini bahwa ini diseriusi ataupun akan serius, tapi menurut Anda bagaimana peluang dari dua sosok ini untuk berkompetisi dalam Pilkada Jakarta 2024? Saya termasuk yang cukup meyakini bahwa duet antara Budi Jiwandono dan Kaisang itu akan terjadi ya. Terutama ketika Mahkamah Agung mengeluarkan putusan yang menganulir
syarat minimal calon gubernur dan calon wakil gubernur 30 tahun itu kemudian per hari ini kan sudah tak lagi berlaku. Itu artinya Kaisang juga punya kesempatan untuk untuk melakukan tes coba politik di Jakarta. Jadi itulah yang saya sebut sebagai bahwa ini adalah branding politik yang sebenarnya sudah mulai diseriusi. Publik saat ini sedang mulai mengait-ngaitkan bahwa soal kemungkinan ini adalah babak lanjut konsolidasi ya antara Jokowi dengan Prabowo Subianto setelah 2014 yang lalu mereka itu sukses memenangkan pertarungan Pilpres. Jadi dalam konteks pilkada rasa-rasanya memang Jokowi dan Prabowo akan terus berkomunikasi, akan terus membangun komunikasi politik, akan membangun kerjasama politik, terutama di wilayah-wilayah kunci yang ada kaitannya dengan keluarganya Pak Jokowi. Misalnya di Sumatera Utara, ada Bobi Nasution yang kemudian masuk Gerindra dan sangat mungkin akan diusung secara terbuka oleh Gerindra. Di Jakarta, ketika ada nama Budi Juwandono, kemudian berpasangan dengan Kaisang Pangarap maksud saya, bagi saya ini adalah sesuatu hal yang sebenarnya ingin diseriusi di kemudian hari. Tak ada waktu bagi mereka sebenarnya untuk sekedar cek ombak, karena 3 bulan lagi sudah masa pendaftaran di KPU. Oleh karena itu bagi saya, Fitri, ini adalah sesuatu hal yang serius. Saya Baik. termasuk yang meyakini duet ini akan bakal terwujud. Oke, Mas Adi, tapi apakah kedua sosok ini, Budi Jiwandono dan juga Kaisang Pangarep, akan mendapat imbas kotel efek dari Prabowo dan juga Joko Widodo? Kalau membaca kecenderungan survei per hari ini memang nama Budi Juwandono dan Kaisang Pangarap tentu saja masih belum muncul secara signifikan di survei. Nama-nama di survei itu yang paling mentereng tentu saja di situ ada Ridwan Kamil. Kemudian juga muncul nama Anies Baswedan. Muncul juga ada Ahok, muncul juga ada namanya Risma. Dan belakangan muncul nama Andika Perkasa. Tapi ke depan tentu saja ketika nama Budi Juwandono dan Kaisang ini selalu dimunculkan ke publik, disonding secara serius oleh Gerindra dan para relawan politiknya, tentu secara perlahan nama ini sudah mulai terkonfirmasi sebagai sosok yang secara perlahan diperhitungkan untuk maju di pilkada. Tentu sangat tergantung bagaimana kerja politik ya dari tim sukses, tim pemenangan dari Gerindra dan pendukung Budi dan Kaisang tentu saja untuk memenangkan pertarungan. Tapi kalau melihat per hari ini, tentu bicara tentang popularitas dan elektabilitasnya kalah mentereng dengan Oke, nama-nama yang tadi sudah saya sebutkan secara satu persatu. Oleh karena oke. itu, saya melihat ini pasti ada unsur di mana kepentingan-kepentingan elit, terutama partai politik pengusung Prabowo dan Gibran, punya intensi untuk memajukan duet ini di pilkada serentak di Jakarta ya. Kalau Oke, partai-partai pendukung Prabowo dan Gibran sudah sepakat dan solid, tentu nanti konfigurasi politiknya akan semakin terlihat secara seksama. Sangat tergantung kira-kira siapa nanti yang akan dilawan oleh Budi dan Kaisang ya. Kalau yang oke. dilawan orang seperti Anies Baswedan tentu butuh kerja keras. Karena apapun Jakarta ini adalah basisnya Anies dan Anies adalah sebagai sosok yang menurut saya per hari ini juga mendapatkan penerimaan yang cukup kuat. Atau Baik, Mas misalnya Adi. kalau yang dilawan itu adalah nama sebesar Ridwan Kamil, tentu butuh kerja-kerja yang juga ekstra. Karena apapun Ridwan Kamil memiliki daya jangkau dan daya jelajah politik yang perlahan juga sangat kuat di Jakarta. Oke, Makanya Mas Adi. kalau melihat kecenderungan rata-rata secara umum, kalau yang dilawan itu bukan nama besar, elektabilitasnya tidak terlampau signifikan, disitulah kemudian peluang Budi dan Kaisang ini bisa memenangkan pertarungan. Tapi kalau yang dilawan nama besar harus kerja keras. Nah, ini mengenai peta kekuatan setelah kemudian Gerindra memunculkan poster digital Budi Jiwandono dan juga Kaisang, bagaimana ini akan berpengaruh pada peta kekuatan tadi Anda katakan konfigurasi politik di Pilkada Jakarta 2024 karena akan kemudian menjadi sorotan publik. Ya saya kira kalau dilakukan survei hari ini ditanyakan kepada warga Jakarta, kira-kira siapa sosok yang dinilai pantas untuk maju di Pilgub, tentu nama Kaisang kemudian nama Budi akan muncul secara signifikan. Kenapa? Karena nama ini kan secara perlahan ya kalau kita cek dalam seminggu 2 minggu ini memenuhi spotlight pembicaraan soal kemungkinan akan maju. Dan pada saat yang bersamaan nama seperti Pak Anies ataupun Ridwan Kamil ini kan masih diragukan apakah akan mencalonkan di Jakarta ataupun tidak. Ridwan Kamil misalnya banyak aspirasi dari Golkar di Jawa Barat untuk kembali maju di sana. Dan pada saat yang bersamaan kita kan juga bisa melihat bagaimana Anies misalnya per hari ini belum ada partai politik yang secara definitif menyatakan serius untuk maju. Nasdem ataupun PKS memang sempat mention, tapi pada saat yang bersamaan Nasdem misalnya
ingin memajukan kader internal mereka. Begitu dengan PKS yang berusaha untuk memajukan kader terbaik mereka. Di tengah kesimpang siuran soal Anies ataupun Ridwan Kamil maju di Jakarta, maka secara perlahan yang bisa dipastikan mendapatkan tiket dalam Pilgub itu adalah Budi Juandono kalau Oke. berpasangan dengan Kaisang Pangarap. Jadi ini yang saya sebut dengan bagaimana nanti konstelasi politik itu sangat tergantung siapa yang sudah dipastikan akan mendapatkan tiket maju dalam Pilgub ataupun tidak. Kalau tiba-tiba misalnya Anies nggak maju, kemudian Ridwan Kamil nggak maju, maka Baik. perhatian publik secara perlahan juga akan mengarah kepada Budi, kepada Kaisang, dan mungkin nama-nama lain yang bisa maju, misalnya dari PDIP, mungkin dari PKS, Oke. ataupun calon-calon lain yang nanti akan diusung oleh PKB. Jadi sekali lagi bagi saya sangat tergantung siapa nanti yang dapat tiket untuk maju, dan sangat tergantung apakah yang maju itu punya nama besar ataupun tidak. Oke, baik. Terima kasih Mas Adi Praitno telah berbincang bersama kami malam hari ini di Prime Time News.